Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dea Lisa Arianti dengan NIM 25000242227 dari Prodi Ilmu Hukum kelas E. Kali ini saya akan bedah salah satu buku ajar yang sangat penting di Fakultas Hukum, yaitu buku Sosiologi Hukum karya Prof. Dr. Fitriyatus Sholihah SHMH. Buku ini diterbitkan oleh PT Raja Kravindo Persada pada cetakan pertamanya di bulan Januari 2017. Total buku ini memuat 12 bab materi, dan kali ini saya akan fokus mereview bab kedua, yaitu mazhab-mazhab pemikiran dalam sosiologi hukum. Yang pertama yaitu standar kompetensi. Mahasiswa memahami perkembangan sosiologi hukum dengan mengetahui mazhab-mazhab yang ada di dalamnya. Yang kedua yaitu kompetensi dasar. Mahasiswa mampu menjelaskan yang pertama yaitu aliran-aliran dalam sosiologi hukum. Yang kedua, peletak dasar sosiologi hukum. Yang ketiga, realisme hukum dan perkembangan lanjutannya. Yang keempat yaitu mazhab-mazhab yang muncul dewasa ini. Yang ketiga yaitu indikator mahasiswa dapat mengemukakan pendapat mengenai 4 poin utama di atas dengan jelas dan terstruktur. Poin A yaitu aliran-aliran dalam sosiologi hukum. Yang pertama yaitu aliran positif. Tokoh utamanya yaitu Donald Black. Fokusnya pada fakta empiris yang dapat diamati. Hukum dipandang sebagai kenyataan sosial yang nyata, bukan nilai moral. Tindak membahas tujuan, makna, atau nilai hukum dipengaruhi oleh filsafat positifme Auguste Comte yang menekankan ilmu pengetahuan empiris. Yang kedua yaitu aliran normatif. Hukum dianggap institusi nilai, bukan sekedar fakta sosial. Hukum bekerja untuk mengekspresikan nilai-nilai sosial, moral, dan keadilan. Hukum tidak dapat dipisahkan dari faktor politik dan ekonomi. Poin B yaitu peletak dasar sosiologi hukum. Yang pertama, Emil Durkheim menghubungkan jenis masyarakat dengan jenis hukum, membagi 2 tipe solidaritas. Yang pertama yaitu solidaritas mekanis, hukum represif. Yang kedua yaitu solidaritas organis, hukum restitutif. Hukum mencerminkan bentuk solidaritas sosial masyarakat. Yang kedua yaitu Leon Duguid, Emmanuel Levy, dan Maurice Haureau. Yang pertama, Leon Duguid, hukum lahir dari kesetiakawanan sosial, menolak konsep hak subjektif. Hukum yaitu aturan objektif yang timbul dari hubungan sosial. Negara tidak menciptakan hukum, melainkan mengakui hukum yang hidup di masyarakat. Yang kedua yaitu Emmanuel Levy, lebih idealistis dan psikologis, menekankan keyakinan kolektif dan kepercayaan masyarakat sebagai dasar perubahan hukum. Yang ketiga yaitu Maurice Haureau, menggabungkan realisme dan idealisme, memahami hukum melalui lembaga sosial, menganggap negara sebagai lembaga tertinggi yang mewakili kepentingan umum. Yang ketiga yaitu Max Weber and Eugen Erlin. Yang pertama, Max Weber memandang hukum sebagai bagian dari tindakan sosial yang bermakna. Gunakan metode interpretatif untuk memahami perilaku hukum. Yang B yaitu Eugen Ehrlich, yaitu tokoh living law. Hukum tidak hanya berasal dari undang-undang tetapi juga tata tertib sosial yang nyata. Mengkritik hukum normatif karena terlalu formal dan abstrak. Yang keempat, tokoh Amerika Serikat. Yang pertama, Owe Holmes, the levy of the law has not been logic, it has been experience. Hukum harus dilihat dari apa yang dilakukan pengadilan, bukan dari teori semata.
mendorong pendekatan empiris terhadap hukum. B. Rochefoucauld, pencetus sosiologikal jurisprudensi, meneliti efek sosial dari hukum dan lembaga hukum. Hukum harus berfungsi untuk tujuan sosial, menekankan pentingnya keseimbangan antara keadilan dan kemanfaatan sosial. Yang ketiga, Benjamin Cardozo melihat hakim sebagai pencipta hukum. Hukum berkembang melalui keputusan pengadilan yang mencerminkan nilai sosial, menghubungkan hukum dengan kesadaran sosial dan nilai-nilai konkret. Poin C yaitu realisme hukum dan perkembangannya. Tokoh K.N. Llewellyn, Thurman Arlon, dan reaksi terhadap mazhab Pound menolak pandangan moralistis, fokus pada kenyataan empiris hukum yang hidup. Menurut Llewellyn, hukum yaitu apa yang dilakukan oleh pengadilan dan masyarakat. Arlon menambahkan pentingnya lambang-lambang sosial dalam memahami hukum. Intinya, hukum yaitu praktik sosial nyata, bukan teori moral atau logika formal. Poin yang D yaitu beberapa mazhab dewasa ini di Prancis. Studi-studi terbaru di lapangan sosiologi hukum pada umumnya memusatkan usahanya kepada suatu penguraian dari percobaan-percobaan dalam hukum kepada suatu studi mengenai corak-corak khas hukum serikat-serikat dagang yang berlawanan dengan hukum negara. Mexico Lore dalam buku-bukunya yang sekarang menjadi klasik, Le Code Civil et le droit nouveau, La Coutume Aurif, Les Dents du Pouvoir de la Liberté and Les Sciences, menyumbangkan suatu contoh untuk jenis studi ini yang hanya berdasarkan pengamatan deskriptif dari corak ragam empiris dan dibebaskan dari segala tuntutan dan kecenderungan yang dogmatis. Di Jerman, Hugo Sinzheimer, der Rechtstheologie, didahului dengan berbagai kerja persiapan yang penting oleh penulis yang sama tentang hukum perburuhan, khususnya di Soziale Method in der Privatschaften. Ehrlich and Weber mengemukakan masalah asasi tentang diferensiasi serta hierarkisasi dari berbagai bagian sosiologi hukum. Ia mengusulkan untuk mengadakan perbedaan antara yang pertama yaitu sosiologi hukum deskriptif, yang kedua sosiologi hukum kritis, yang ketiga sosiologi hukum genetis, dan empat yaitu sosiologi hukum teoris, yang kelima yaitu sosiologi hukum kritis menyelidiki masalah perwujudan norma-norma dalam kelakuan kolektif yang efektif. Sosiologi hukum teoritis menyelidiki pengaruh unsur-unsur rohani maupun segi-segi morfologi serta ekonominya pada susunan kenyataan hukum. Sosiologi hukum deskriptif semata-mata mengumpulkan fakta-fakta tentang kehidupan hukum dalam berbagai masyarakat. Sosiologi hukum genetis mengikuti perubahan-perubahan hukum menurut lingkungan-lingkungan serta zaman-zaman konkret. Sosiologi hukum kritis adalah berdasarkan sosiologi deskriptif. Sosiologi hukum genetis bersandar kepada kedua sosiologi hukum tersebut, sedangkan sosiologi hukum teoris memahkotai bangunan itu. Demikianlah maka sosiologi Marxistis pada umumnya dan khususnya sosiologi hukum nampak makin lama makin melepaskan diri dari godaan-godaan naturalisme dan realisme. Kesimpulannya yaitu perkembangan sosiologi hukum menunjukkan pergeseran pandangan dari hukum sebagai norma tertulis menuju
Hukum sebagai gejala sosial yang hidup. Setiap mazhab memberikan perspektif berbeda, yaitu positifme hukum, yaitu fakta empiris, netral dari nilai. Normatif hukum, yaitu institusi nilai. Durkheimian hukum mencerminkan struktur sosial. Realisme hukum adalah apa yang dilakukan oleh pengadilan dan masyarakat. Pluralisme modern hukum lahir dari banyak sumber, bukan hanya negara. Cukup sekian dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan kata atau ucapan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.